Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Setelah kita memahami bahwa iblis bukan dari malaikat tapi dari golongan jin, selanjutnya muncul pertanyaan. Lalu apa hubungan antara iblis dengan jin? Apakah iblis itu moyangnya jin? Sebagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah aslul insan, moyangnya manusia. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa iblis adalah nenek moyangnya jin. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam adalah nenek moyangnya manusia. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid beliau Ibnul Qayyim, dan beberapa ulama yang lainnya. Kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, "Wasyayatinu hum maradatul insi wal jin, wa jami'ul jinni waladu iblis." Setan adalah makhluk pembangkang, baik dari golongan manusia maupun jin. Dan semua jin adalah anak keturunan dari iblis. Dan juga dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Qasidah Nuniyah. Beliau mengatakan, "Was'al abal jin al-la'ina ata'rifu al-khalaq am asbahat dha nuqran." Bertanyalah kamu kepada abal jin. Tanyakan kepada abal jin. Tanyakan kepada abul jin, bapaknya jin, yaitu al-la'in, makhluk yang terlaknat, itulah iblis. Di antara dalil bahwasanya iblis adalah moyangnya jin, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 50. "Fafasaqa an amri rabbi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min dunillah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni." Allah berfirman di surat Al-Kahfi, "Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni." Sesungguhnya iblis berasal dari golongan jin dan dia durhaka dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia fasik terhadap perintah Allah. Afatattakhidunahu, apakah engkau akan menjadikannya, wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya, sebagai wali, sebagai aulia, kekasih min duni, selain aku. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya iblis memiliki keturunan. Dan keturunan iblis adalah anak-anaknya, yaitu dari bangsa jin. Kata Qatadah, "Auladus syaitan yatawalladuna kama yatawalladu banu Adam, wa hum aktsaru adadan." Qatadah Ibnu Di'amah, seorang ulama tabi'in ahli tafsir, keturunan setan, mereka beranak pinak sebagaimana Bani Adam beranak pinak. Wahum aktsaru adadan, dan jumlah mereka lebih banyak. Ada seorang ulama yang ditanya tentang apakah jin punya keturunan. Wa nuqila 'ani Sya'bi, dinukil dari Imam Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan, "Sa'alani rajul," ada orang yang bertanya kepadaku, "Hal li iblis zauja?" Apakah iblis punya istri? Fakultu, kemudian kata Asy-Sya'bi, "Inna dzalika ursun lam ashhadhu." Saya enggak pernah menyaksikan pernikahannya. Namun ada firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat 50, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya." Apakah engkau akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selain Allah? Lalu kata Asy-Sya'bi, "Fa'alimtu annahu la takunu dzurriyyatun illa min zaujatin." Maka dari sini saya memahami, enggak mungkin iblis punya keturunan kecuali jika dia punya istri. Fakultu na'am wa huwa muqtada qauli Mujahid. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, betul seperti itu, dan ini sesuai dengan konsekuensi dari pendapatnya Imam Mujahid. Sehingga di sini kita bisa jumpai beberapa keterangan ulama apakah iblis itu adalah moyangnya jin
Pendapat yang pertama mengatakan betul, sebagaimana Adam alaihissalatu wassalam adalah moyangnya manusia. Dan ada sebagian ulama yang lain, yaitu Al-Kushairi, Abu Nasr. Beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, iblis itu punya pengikut dan dzurriyyah, punya keturunan. Dan mereka tugasnya, mereka melakukan kegiatan yuwaswisuna ila bani Adam, wahum a'da'uhum. Suka memberikan was-was kepada Bani Adam, dan mereka adalah musuhnya Bani Adam. Wala yathbut indana kayfiyatu fi kayfiyati tawaludi minhum wa hudusi dzurriyyah an iblis. Namun kami tidak punya dalil, betulkah bahasanya iblis itu berketurunan? Bagaimana cara dia berketurunan dan bagaimana cara dia memiliki keturunan? Fayatawaqqaful amru fihi ala naqlin sahih, sehingga dalam hal ini kami tawakuf dan kami kembalikan kepada dalil yang sahih. Dan mereka memahami yang dimaksud dengan dzurriyyah, keturunan di situ adalah pengikutnya. Namun wallahu ta'ala alam, nampaknya pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama. Dari sinilah manusia sebenarnya punya satu titik kebanggaan. Bahwa asalnya manusia, moyangnya manusia adalah seorang nabi. Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Artinya bapak kita adalah orang baik. Sedangkan jin asalnya adalah makhluk yang jahat, iblis. Yang diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mendapatkan ancaman untuk menjadi penduduk neraka. Dan dia dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala batas waktu yang sangat panjang sehingga dia nggak mati-mati. Sehingga manusia secara derajat lebih tinggi dibandingkan jin. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah muliakan bani Adam. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.